Realistis aja, menurut gua di zaman sekarang itu ada dua cara cepet kaya. Ini konteksnya kalau misalkan lu modalnya sedikit dan nggak punya skill bisnis sama sekali dan lu nggak punya modal buat bisnis ya. Yang pertama lu taruh itu duit di instrumen yang bisa naik gila-gilaan, entah apa itu, tapi yang penting secara legal. Tapi lu perlu hoki yang gede banget. Atau yang kedua, lu praktekin satu ilmu yang benar-benar nggak pernah diajarin di sekolah lu, dan lu masuk ke satu industri yang masuknya itu susah. Entry levelnya itu benar-benar susah banget, apapun itu alasannya. Lu praktekin terus-menerus, putusin rasa gengsi lu, dan kalau misalkan udah menghasilkan, lu tinggal duplikasi sampai mempercepat kekayaan lu. Dan ini konteksnya lu bisa duplikasi sebagai side income lu. Dan jangan salah sangka ya, maksudnya cepat kaya itu adalah lu punya percepatan kaya yang lebih cepat dibandingkan beberapa industri atau instrumen yang cenderung stabil income-nya ya per bulan segitu-segitu aja. Oke, ngomong sih gampang, tapi perkenalin, nama gue Devin Cahaya, gue terjun ke dunia properti umur 18 tahun, dan gue dapet 1 juta pertama gue pas gue terjun ke dunia properti di umur 18 tahun itu. Gimana caranya bocah umur 18 tahun lulus SMA terjun ke dunia properti dapet duit 100 juta? Pasti lu mikirkan, gue anak konglomerat, dapet koneksi, dapet modal, umur 18 tahun bisa terjun ke dunia properti. Tapi sorry to say, gue harus bantah semua itu karena gue terjun 11 tahun lalu ke properti dengan modal seadanya tanpa punya kenalan siapa-siapa. Sekarang pas video ini dibuat, umur gue 29 tahun dan gue udah punya beberapa perusahaan properti. Ada yang bergerak di investasi properti, developer properti, media properti, dan juga konsultan top 50 developer properti di Indonesia. Bahkan salah satu perusahaan gue ada yang omset setahunnya itu mencapai 850 miliar rupiah. Oke, gue bakal jelasin di video ini gimana caranya gue terjun ke dunia properti pas lulus SMA, journey-nya, dan juga di akhir video gue bakal jelasin solusi yang realistis buat lu bisa praktek semua ke dunia properti pas masih muda. Jadi awal ceritanya gue itu orangnya introvert, tapi gue suka banget yang namanya jualan. Pas masih baku SMA, gue suka banget jualan sana-sini. Karena menurut gue, orang introvert itu kalau jualan itu kayak ada challenge sesuatunya gitu yang baru. Gue jualan sepatu, gue jualan kaos sablon, gue jualan rumput laut. Karena waktu itu lagi booming pas film Takenoid, terus gue jualan handphone bekas. Akhirnya di satu titik, pas gue udah lulus SMA umur 18 tahun, gue mau jual sesuatu yang lebih mahal lagi. Karena gue pengen challenge yang lebih baru lagi. Pilihannya waktu itu cuma dua, antara gue jualan mobil bekas atau gue jualan properti. Karena dua itu barang yang mahal. Akhirnya dari dua pilihan ini gue memutuskan buat jualan properti. Kenapa? Karena gue pikir kalau gue jualan properti gue bisa dapat ilmunya juga. Toh seburuk-buruknya gue nggak bisa jualan pas lagi gue jualan properti, gue nggak closing sekalipun, gue nggak menciptakan sales sekalipun. Nanti kan gue udah gede, punya rumah, gue mau beli rumah, gue mau beli properti. Minimal gue gak bakal ketipu lah pas gue lagi beli properti. Jadi gue pengen dapetin ilmunya juga. Itu yang ada di dalam pikiran gue. Dan terjunlah gue waktu itu ke dunia properti pas lagi lulus SMA umur 18 tahun. Waktu gue lulus SMA itu masih tahun 2012-2013. Waktu itu masih zaman BBM. Jadi belum ada short video, TikTok, Reels, atau apapun yang bisa mempercepat pertukaran informasi. Jadi bayangin gue anak baru lulus SMA, masih bocah nih ya. Gue kebingungan, gimana caranya cari informasi properti, gimana caranya gue bisa belajar properti, dan gimana cara gue bisa jualan properti. Akhirnya pas gue keliling-keliling, gue join ke dalam salah satu kantor agent properti di Jakarta Barat. Dan di situ gue ikutin trainingnya, gue dapet ilmu-ilmu properti dasar kayak luas bangunan rumah, luas tanahnya, sertifikatnya itu apa, dan beberapa ilmu-ilmu sales dasar buat ya gue closing jualan properti lah. Tapi tentu semua nggak berjalan dengan lancar. 2 bulan karena gue cuma tahu basic-basic ilmunya doang, tentunya nggak menghasilkan apa-apa. Gue nggak jualan sama sekali, gue nggak menghasilkan closing ataupun sales sama sekali di properti. Akhirnya setelah 2 bulan gue keluar dari kantor agent itu dan gue menjadi agent tradisional, dan di situ pikiran gue mulai terbuka. Kalau misalkan gue mau closing dan gue menjadi expert di lapangan, gue nggak bisa cuma ngandelin ilmu-ilmu basic doang. Gue harus bener-bener cari ilmu lapangan, bener-bener cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Plus logika aja, kalau misalkan lo mau jualan properti, lo harus punya produk propertinya dulu. Kalau di dalam bahasa agent properti ini namanya listingan. Akhirnya buat mencari listingan ini atau daftar menu properti yang mau gue jual, gue keliling-keliling naik motor, ketok pintu rumah satu-satu, gue tanyain ownernya, Pak, Bu, mau nggak dibantu jualan rumahnya? Saya ini agent properti, bla 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 bla. Setelah dapat banyak daftar rumah-rumah atau properti yang mau gue jual, barulah ini gue mencari pembelinya. Tapi paling penting gimana cara cari pembelinya. Sedangkan gue anak baru lulus SMA, zaman itu zaman BBM, gue nggak punya database apa-apa. Kalau gue broadcast BBM, ya gue broadcastnya ke teman-teman gue yang sesama SMA juga, teman-teman SMA juga yang kalau bisa dibilang gue nggak bisa harapin mereka buat beli properti. Intinya karena database gue atau kontak-kontak di BBM gue itu kurang bonafit buat beli properti, gue mau nggak mau harus networking.
Waktu itu networking dengan cara yang jadul, masih ikut seminar. Gue desain dan cetak kartu nama gue sendiri, akhirnya di seminar itu gue bagi-bagiin, lama-lama kontak BBM gue makin lama makin ya networking di seminar lah. Jadi ada beberapa yang bonafit bisa beli properti, ada beberapa yang memang tujuan mereka ikut seminar ya kayak gue juga, cari ilmu, cari networking, jadi kurang bisa buat beli properti juga. Akhirnya gue ikut seminar, gue broadcast, dan tetap nggak menghasilkan apa-apa. Gue belum bisa jualan properti saat itu. Karena kepepet dan gue masih bocah umur 18 tahun dan gue nggak ngerti lagi gimana caranya dapetin database pembeli properti itu dari mana. Akhirnya pas seminar itu gue nekat aja, gue nggak cuma tukeran kartu nama ke sesama peserta seminar, tapi gue datengin pembicaranya juga, pura-pura ajak foto, pura-pura minta tanda tangan, tapi ujung-ujungnya gue minta kontaknya dia, minta pin BBM-nya dia. Ada yang ditolak, ada yang diterima, ada juga yang baik-baik itu. Akhirnya lama-kelamaan kontak di BBM gue makin lama bukan cuma peserta seminar doang, tapi kontak di BBM gue juga pembicara seminar yang dimana mereka ada yang punya bisnis, ada yang pengen cari properti, ada yang memang ya lebih level up lah. Gara-gara itu setiap kali gue broadcast, mulai itu ada beberapa yang respon dan juga mulai ada beberapa yang emang pengen lihat unitnya pas lagi weekend. Setelah itu, 6 bulan setelah gue terjun ke dunia properti pas gue lulus SMA, gua akhirnya mendapatkan closing atau sales atau ngejual properti pertamanya gua. Dan properti pertama gua yang gua closingin atau gua jual itu bukan properti yang main-main. Itu properti yang gede. Propertinya adalah tanah seluas 2000 meter di Jakarta Barat, depan kampus. Harga per meternya itu 10 juta rupiah per meter. Itu tahun 2012-2013 ya. Artinya kalau di total-total harga tanah ini 20 miliar rupiah. Pertanyaannya, berapa komisi dari gua sebagai agent jualan tanah 20 miliar rupiah ini? Tanah 20M kalau dikali 1%-nya aja, komisinya itu udah 200 juta rupiah. Teman-teman boleh hitung di kalkulator di rumah masing-masing. Benar nggak tuh? 20 miliar kali 1% itu 200 juta rupiah. Komisi yang seharusnya diterima gua, bocah SMA umur 18 tahun, itu 200 juta rupiah. Tapi tetap nggak semudah itu dan nggak selancar itu ya teman-teman. Jadi pas tanahnya udah kejual, mau dicairin komisi atau ditransfer nih komisinya ke gua, tiba-tiba ownernya panggil gua ke kantornya. Dan pas di kantornya lagi hadap-hadapan, owner tanahnya itu bilang ke gua kayak gini. Devin, ini tanah saya jualnya udah murah. Kamu dapat komisinya 100 juta aja ya. Karena gue masih bocah lulus SMA umur 18 tahun waktu itu, gue nggak tahu kalau misalkan ternyata sebelum lo jualan properti, lo harus ada perjanjian dulu antara agent dengan penjual propertinya. Dan kalau misalkan owner properti itu udah ngomong ke gue kayak gitu, ya gue nggak bisa apa-apa. Gue nggak punya backingan perjanjian, gue juga nggak tahu flow-nya mesti gimana, dan gue waktu itu masih SMA. Jualan tanah aja atau jualan properti aja itu udah wow banget buat gue. Ini jualan tanah 20M, komisinya 200 juta, didedak atau dikurangin jadi 100 juta, berarti anak baru lulus SMA umur 18 tahun, dapat komisi 100 juta, itu juga udah suatu pencapaian buat gua. Akhirnya lo udah pasti bisa tebak lah jawaban gua gimana. Gua tetap terima komisi 100 jutanya gua. Udah pasti, karena gua nggak bisa apa-apa dan gua happy juga sih sebenarnya. Abis dari situ, gue pulang ke rumah. Gue ceritain kisah ini ke keluarga gue. Ma, Devin abis jualan properti, harganya sekian, dapat komisi 100 juta, bla 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 bla. Habis itu, nyokap gue tanya ke gue, duitnya mau dibeliin mobil apa, Dek? Ya wajar, karena memang duit sebesar itu di tangan anak muda, pasti duitnya bisa buat dibeliin kendaraan baru lah, mobil atau motor, atau handphone baru lah, atau laptop, atau apapun itulah. Tapi gue bilang ke nyokap gue, Mah, Devin nggak mau beli mobil. Devin mau pakai duitnya itu buat ikut seminar-seminar yang lebih mahal lagi, supaya Devin dapetin database dan juga ilmu dan juga networking yang lebih mahal lagi. Kalau gue pikir-pikir, gue flashback, misalkan gue di posisi sebagai orang tua, gue punya anak kayak gitu, jawabnya begitu. Jujur ya, realistis aja ya, gue pasti anggap, ini anak apa-apaan sih? Ambisius banget sih, gila. Ya semacam itulah. Tapi untungnya keluarga gue suportif banget dan dukung gue apapun keputusannya gue. Keputusan gue yang aneh itu ternyata malah membuat gue di umur 29 tahun ini punya beberapa perusahaan properti, dan salah satu perusahaan properti gue ada yang mencapai omset 850 miliar setahun. Tapi kendalanya gini, gue fair-fairan aja, realistis. Menjadi realtor properti atau bahasa sehari-harinya itu agent properti, sales properti,
itu sangat dipandang sebelah mata dan sangat diremehkan di Indonesia. Bener-bener nggak keren lah, nggak ada keren-kerennya bagi orang-orang di luar sana yang ada di Indonesia. Padahal kalau kita lihat profesi ini, agent property ini, kalau di US itu tuh keren banget sampai ada sertifikasinya. Bahkan sampai ada beberapa orang public figure yang punya jutaan followers, subscribers, itu asalnya dari agent property. Ryan Serhant, Eric Cordover, Barbara Corcoran yang jadi salah satu judges di Shark Tank. Itu tuh awalnya mulai dari realtor property. Dan bahkan nggak cuma di US, kita lihat di Korea Selatan ada satu reality show namanya Single Inferno. Teman-teman mungkin ada yang nonton, ada yang nggak juga. Itu salah satu pesertanya, cowok, super good looking, super mature, dan begitu di-spill dia punya pekerjaannya di property, itu tuh keren banget, bahkan bisa sampai masuk sebagai peserta Single Inferno. Dan juga terlepas daripada keren atau nggak kerennya, memang di Indo dipandang sebelah mata. Profesi ini profesi satu-satunya yang kalau sekali gebuk itu dapetnya gede. Maksudnya sekali gebuk tuh dapetnya gede apa? Kayak cerita gue tadi, sekali closing 20M, 1% 200 juta. Ya biarpun gue dapetnya 100 juta karena belum ada pengalaman. Tapi anggaplah misalkan gue ngejual rumah pada umumnya standar rumah misalkan di Jakarta 2 miliar closing, komisinya 1%, itu udah 20 juta. Dan bahkan profesi ini punya poin plus satu lagi. Sambil jadi realtor, lu bisa sambil kuliah. Kayak zaman gue dulu waktu masih lulus SMA, ya gue sambil kuliah sambil jualan tanah. Atau lu bisa sambil buka usaha, buka toko, buka all shop, lu bisa kerja di startup, lu bisa sambil kerja kantoran, dan lain-lain. Ini sebagai side income lu. Karena jujur, agent property itu sibuknya pas lagi weekend, pas lagi liburan, di saat orang-orang biasa itu lagi free buat lihat show unit rumah, lagi free buat survei tanah, lagi free buat survei rukonya. Dan inilah yang gue maksud di awal video tadi, lu cari satu skill yang bener-bener nggak diajarin di sekolah lu, dan lu cari satu industri yang susah dimasukin. Entry levelnya itu susah, dan lu jadiin side income lu. Lanjut, kalau udah menghasilkan, lu ulangin itu terus sampai lu cepet kaya. Case tadinya atau kasusnya kalau di gua adalah satu industri yang susah dimasukin adalah gua pilih properti. Dan satu skill yang itu nggak diajarin di sekolah adalah cara menjadi sales atau agent properti. Nggak diajarin tuh cara jualan properti di sekolah. Tapi sekali lagi, realistis aja, ini emang nggak gampang dan bukan cuma soal masalah mindset. Bukan cuma soal lu harus kerja keras, banting tulang. Dan memang ini adalah gabungan dari kedua itu. Lu perlu jam terbang yang tinggi. Banyak banget jawaban-jawaban yang lu bahkan nggak bisa dicari di sekolahan, di kuliahan, ataupun di Google sekalipun kalau misalkan lu lagi ngejelasin properti ke customer. Karena customer lu bisa aja bukan cuman pembeli rumah yang pengen tempat tinggal, tapi bisa aja pembeli ruko yang pengen buka usaha, dia businessman. Bisa aja customer lu adalah developer properti yang emang dia pengen cari lahan, lu harus pikirin visibility tadinya. Bisa aja memang customer lu yang punya masalah soal legalitas. Plus, banyak juga case-case yang gue alamin tadi. Mestinya komisi gue 200 juta, malah terimanya cuma 100 juta. Kalau bisa dicegah kan, gue tetap bisa dapat 200 juta. Itu nggak rugi 100 jutanya. Tapi tenang teman-teman, buat kalian yang mau dapetin 100 juta pertama kalian di properti juga kayak cerita gue tadi, mau lu anak lulusan SMA, mau lu anak kuliahan, mau lu pekerja kantoran, mau lu pekerja startup, mau lu punya all shop, buka toko, apapun itu, lu nggak perlu ngalamin kerugian yang gua alamin, dan juga lu bisa belajar jam terbang dari gua di perusahaannya gua. Lu bisa dapetin ilmu properti nggak cuma dasarnya doang, lu bisa dapetin ilmu sales, closing, handling objection, dan lu bisa dapetin ilmu digital marketing khusus untuk properti. Semua ini kalian bisa dapetin sambil hasilin income tanpa keluar dari pekerjaan atau profesi lama kalian dengan join tim realtor gua secara gratis. Ingat ya, gratis, nggak dipungut biaya sama sekali. Kalian bisa langsung kontak aja WhatsApp atau link yang gue cantumin di dalam video ini. Yuk bareng-bareng kita bikin tim properti anak muda yang omsetnya sampai triliunan. Sampai jumpa di perusahaan gue. Dadah.